Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Zatil Izah dari kelas KPI 2E dengan NIM 1251290200. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pengalaman dan interpretasi. Secara sederhana, teori pengalaman dan interpretasi membahas bagaimana seseorang memahami dan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari, satu pesan bisa dimaknai berbeda oleh setiap orang karena pengalaman dan cara berpikir yang tidak sama. Sebelum kita memahaminya lebih dalam, kita bisa membahas terlebih dahulu pengertian interpretasi menurut istilahnya. Yang pertama, ada istilah interpretation dalam bahasa Inggris. Interpretation berarti proses menjelaskan atau memberikan makna terhadap sesuatu, seperti pesan, teks, atau peristiwa. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang memahami makna dari informasi yang diterimanya dalam komunikasi. Yang kedua, ada istilah interpretari atau interpretatio dari bahasa Latin. Interpretari atau interpretatio berasal dari bahasa Latin yang berarti menjelaskan, menafsirkan, atau menerjemahkan makna dari suatu hal. Istilah ini menjadi dasar munculnya kata interpretasi dalam berbagai bahasa modern. Dan yang terakhir ada istilah tafsir atau ta'wil dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, interpretasi berkaitan dengan kata tafsir atau ta'wil yang berarti menjelaskan, menafsirkan, atau memberikan makna terhadap suatu teks atau peristiwa. Istilah ini menunjukkan proses memahami makna secara mendalam berdasarkan konteks dan pemahaman seseorang. Selanjutnya, pengertian interpretasi menurut KBBI. Menurut KBBI, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu, atau bisa disebut tafsiran. Di sini, kita juga akan membahas pengertian teori-teori pengalaman dan interpretasi menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Richard Weiss dan Lynn H. Turner. Pendapatnya, komunikasi merupakan proses sosial di mana individu menggunakan simbol untuk membangun dan menafsirkan makna dalam lingkungannya. Melalui komunikasi, manusia dapat memahami pengalaman, hubungan, dan realitas sosial sehingga interpretasi menjadi bagian penting dalam proses komunikasi. Yang kedua, menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss, pendapatnya, teori komunikasi menjelaskan bagaimana manusia memahami pengalaman dan membangun makna melalui interaksi sosial. Dalam perspektif fenomenologi, interpretasi merupakan proses aktif manusia dalam memahami realitas berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Yang ketiga, menurut ahli Robert T. Zweig, pendapatnya, komunikasi dipahami sebagai proses dialog dan pengalaman manusia untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Melalui interaksi, manusia menafsirkan makna dan membangun pemahaman bersama dalam kehidupan sosial. Yang keempat, menurut Stanley Bates, pendapatnya, komunikasi membentuk realitas sosial melalui bahasa, pengalaman, dan interpretasi makna yang terjadi dalam interaksi antar individu. Proses komunikasi membantu manusia memahami struktur sosial dan hubungan dalam masyarakat. Yang terakhir, menurut M. Griffin, pendapatnya, teori komunikasi membantu manusia memahami pengalaman dan hubungan sosial melalui proses interpretasi pesan. Teori komunikasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana makna terbentuk dalam berbagai situasi komunikasi. Jadi, kesimpulan dari 5 pendapat para ahli tadi adalah komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga soal bagaimana pengalaman seseorang mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan makna. Selanjutnya, menurut buku Teori Komunikasi 2 pada halaman 6 dan 7, teori bukan sekedar konsep abstrak. Teori membantu kita memahami pengalaman nyata yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Dengan begitu, pengalaman yang kita alami saat berinteraksi dengan orang lain bisa dijelaskan dan dimengerti lebih jelas. Sementara, pengalaman itu sendiri juga membuat teori lebih nyata dan mudah dipahami. Selanjutnya, menurut buku Teori Komunikasi, pada bagian pengenalan teori komunikasi pada halaman 7-11, dijelaskan bahwa komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi. Komunikasi membantu individu untuk memahami perasaan, pemikiran, dan pengalaman orang lain.
Lewat komunikasi, kita menggunakan simbol seperti kata dan ekspresi untuk membangun makna. Karena itu, pengalaman seseorang dalam berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap bagaimana pesan dipahami dan ditafsirkan. Menurut buku pengantar ilmu komunikasi pada bagian pengertian komunikasi pada halaman 1-3, dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk mencapai pemahaman makna antara komunikator dan komunikan. Artinya, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana pesan itu dipahami oleh penerima. Dari sini terlihat bahwa pengalaman dan interpretasi sangat berpengaruh, karena setiap orang bisa memahami pesan secara berbeda sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. Dikutip dari jurnal Analisis Fenomenologi Perilaku Komunikasi Etnis Tionghoa di Kota Batam. Di sini dijelaskan pada intinya pengalaman hidup, budaya, dan lingkungan sosial mempengaruhi komunikasi seseorang, sehingga proses interpretasi dan makna pesan bisa berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari jurnal Komunikasi Antar Budaya pada Komunitas Perca dengan pendekatan fenomenologi. Dijelaskan bahwa pengalaman komunikasi mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan interpretasi terhadap perbedaan budaya, sehingga makna dalam komunikasi bisa dipahami dengan lebih baik. Dikutip dari jurnal Fenomenologi Komunikasi Terapeutik Family Caregiver Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pengalaman komunikasi, empati, dan pemahaman sangat berpengaruh dalam proses interpretasi makna saat berinteraksi. Dikutip dari jurnal Pendekatan Fenomenologi dalam Komunikasi Antar Agama. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pengalaman individu mempengaruhi proses interpretasi makna dalam komunikasi, karena setiap orang punya latar belakang dan pemahaman yang berbeda. Menurut buku Komunikasi Interpersonal karya Profesor Dr. Haji Suwatno pada halaman 50, menjelaskan bahwa interpretasi adalah proses seseorang dalam memberi makna terhadap rangsangan dari lingkungan. Proses ini meliputi pemilihan, pengaturan, dan penafsiran informasi. Interpretasi bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh harapan serta keakraban, sehingga bisa berbeda pada setiap orang dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Selanjutnya, menurut buku Hermeneutika dan Ilmu-ilmu Humaniora karya Paul Ricoeur pada halaman 35, menjelaskan bahwa makna dalam bahasa tidak langsung jelas, tetapi bergantung pada kalimat dan konteksnya. Setiap kata bisa punya banyak arti atau polisemi, jadi kita perlu menafsirkan sesuai situasi saat kata itu digunakan. Karena itu, interpretasi jadi penting supaya kita bisa memahami maksud yang sebenarnya. Makna yang kita tangkap bisa berbeda-beda, tergantung konteks dan siapa yang menggunakan bahasa tersebut. Yang terakhir, menurut buku Teori Komunikasi pada halaman 84, menjelaskan bahwa hermeneutika berkaitan erat dengan interpretasi, karena hermeneutika merupakan teori yang mempelajari bagaimana seseorang memahami dan menafsirkan teks. Dalam prosesnya, seseorang tidak hanya melihat isi teks, tetapi juga mencoba memahami makna yang lebih dalam melalui konteks dan pembawaan. Hal ini menunjukkan bahwa makna tidak selalu langsung jelas, melainkan perlu diinterpretasikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap suatu teks sebenarnya merupakan hasil dari proses interpretasi yang berbeda-beda, tergantung cara seseorang memaknainya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pentingnya. Nah, teori pengalaman dan interpretasi dalam komunikasi itu penting karena membantu kita memahami kalau setiap orang bisa menangkap pesan dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena setiap orang punya pengalaman hidup dan sudut pandang yang tidak sama. Dengan memahami teori ini, kita jadi lebih berhati-hati saat berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga bisa lebih menghargai pendapat orang lain dan mencoba melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, teori-teori pengalaman dan interpretasi ini membantu kita agar komunikasi bisa berjalan lebih baik, lebih jelas, dan lebih bisa saling memahami dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, keluarga, maupun lingkungan pertemanan. Selanjutnya, apa sih contoh-contoh yang sering terjadi dari pembahasan tadi? Nah, contoh pertama, misalnya nih, di kelas kita ada temen yang diem-diem aja.
Di situ pasti ada yang menganggap dia tuh lagi marah atau gak mau bergaul. Tapi ada juga yang menganggap dia tuh kayak lagi capek atau fokus dengan pikirannya yang lain. Nah, perbedaan penafsiran ini muncul karena pengalaman dan cara berpikir setiap orang itu berbeda-beda. Contoh kedua, misalnya nih ada orang yang balas chatnya itu singkat. Di sisi lain, pasti ada yang mikir kalau dia ini emang jutek atau gak ramah gitu. Padahal aslinya dia ini emang lagi sibuk atau gak sempet balas chat panjang. Nah, dari sini terlihat bahwa pengalaman dan interpretasi sangat mempengaruhi cara kita memahami pesan dalam komunikasi sehari-hari. Oke, jadi dari banyaknya penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa teori pengalaman dan interpretasi dalam komunikasi menjelaskan bagaimana pengalaman komunikasi mempengaruhi interpretasi dan makna dalam setiap interaksi. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga makna komunikasi yang dihasilkan juga bisa berbeda. Dengan memahami teori ini, kita diharapkan bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi, saling memahami, dan menghindari kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.